Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir secara daring pada seminar awam hari ini. Yang terhormat, Kepala Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Dr. Besut Daryanto, Spesialis Bedah Spesialis Urologi Konsultan. Yang terhormat, Ketua Program Studi Urologi FKUB RSSA, Dr. Kurnia Penta Seputra, Spesialis Urologi Konsultan, beserta seluruh supervisor PSPDS Urologi FKUB RSSA. Perkenalkan, saya Dr. Dimas sebagai pembawa acara seminar awam hari ini, dan seminar awam hari ini mengusung tema kanker saluran kemih bersama narasumber yang ahli di bidangnya, yakni Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, onkologi urologi, dan Dr. Eka Yuda Rahman, spesialis urologi konsultan, onkologi urologi. Dan seminar hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Fadil Pramudia Hussein, spesialis urologi, magister kedokteran. Dr. Fadil menempuh pendidikan dokter di Universitas Sriwijaya Palembang dan melanjutkan pendidikan spesialisasi urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga melanjutkan program magister kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau saat ini merupakan staf KSM Urologi RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang dan aktif mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Divisi Urologi RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Hari-hari beliau bertugas di Rumah Sakit Hermina Palembang dan Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang. Kepada Dr. Fadil, silahkan dok. Oke, terima kasih pada MC. Perkenalkan, pagi ini saya Dr. Fadil akan memandu acara kita untuk seminar awam dengan kanker saluran kemih. Ya. Jadi dua pembicara dilihat presentasi yang jawab di nanti baru kita sesi diskusi terakhir ya. Yang pertama adalah eh, kita juga terima kasih pada panitia sehingga acara berjalan dengan lancar ya. Dan juga pada pihak FK RSSA Malang dan mengundang saya sebagai moderator. Baiklah, untuk sesi pertama dari Dr. Taufik Nurbudaya. Beliau kebetulan kakak kelas saya waktu spesialis urologinya di UNER, kemudian melanjutkan fellowship dan mendapatkan konsultan onkologinya sendiri dan telah menempuh pendidikan doktoral ya. Jadi Dr. Taufik ini memang berkenal sebagai textbook berjalan ya dari dulu. Sekarang sebagai staf dari FKUB RSSA, bekerja juga di Rumah Sakit Persada Malang dan Rumah Sakit Baptis Batu. Oke, untuk memulai, silakan Dr. Taufik untuk sesi pertama dengan deteksi dini kanker kandung kemih ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang deteksi dini pada kanker kandung kemih. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi dari kandung kemih. Apa itu kandung kemih? Jadi kandung kemih ini adalah suatu organ ya yang ada di dalam panggul kita yang digunakan untuk menampung kencing sebelum nanti dikeluarkan. Jadi kalau tadi mungkin beberapa sudah menjelaskan bahwa kencing itu dihasilkan oleh ginjal, kemudian dialirkan melalui saluran yang bernama ureter atau saluran ginjal menuju ke kandung kemih. Nah, di kandung kemih ini urin itu akan atau air kencing itu akan ditampung ya. Ditampung dulu sampai dalam jumlah tertentu, dia akan meregang, mengirim sinyal kepada otak,
dan bilang bahwa oh ini waktunya kencing. Nah, pada saat itu nanti kandung kemih ya sebagai penampung kencing ini dia akan berkontraksi, kemudian saluran kencing yang ada di bawahnya dalam hal ini adalah uretra dia akan berelaksasi sehingga kencing itu bisa keluar. Itu adalah secara singkat bagaimana kita atau orang itu bisa berkemih atau kencing ya. Jadi secara khusus kandung kemih ini sifatnya adalah organ yang ada di dalam panggul yang berfungsi untuk menampung air kencing ya yang berasal dari ginjal dan saluran ureter untuk kemudian dikeluarkan melalui saluran kencing bagian bawah atau uretra ya seperti itu. Jadi ini adalah organ penampung air kencing sebelum dikeluarkan. Sedangkan kanker kandung kemih itu apa? Jadi berdasarkan bahasanya ya, karena kanker kandung kemih artinya kanker yang berasal dari kandung kemih. Ya. Artinya apa? Artinya sel-sel yang ada di kandung kemih ini dia berubah ya. Sel-sel yang awalnya normal dia berubah menjadi sel yang tidak normal, yang tumbuh secara acak ya, secara tidak beraturan, merusak organ-organ yang ada di sekitarnya ya. Tadi saya bilang secara normal dia berfungsi sebagai kantong, menampung urin sebelum dikeluarkan ke dalam keluar dari tubuh melalui saluran kemih bagian bawah atau uretra ya. Pada saat selnya ini terganggu ya dia akan tumbuh menjadi tumor, menjadi kanker, menjadi ganas sehingga dia akan tumbuh tidak terkendali, kemudian dia akan merusak baik di kandung kemihnya sendiri dia akan rusak oleh sel kanker itu dan dia juga akan menyebar atau merusak di organ-organ sekitarnya ya sehingga akan menyebabkan destruksi baik itu misalnya contohnya saluran pencernaan ya kalau pada perempuan bisa pada rahim ya nah itu menyebarnya itu karena adanya sel kanker ini ya dan kanker kandung kemih ini cukup banyak di Indonesia ya kita lihat pada tahun 2018 terdapat 6.716 kasus baru dan menyebabkan hampir 3.375 kematian akibat dari kanker kandung kemih. Jadi ini kasus yang sangat banyak ya, cukup banyak di masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Ya, apa saja faktor resikonya? Yang pertama, kanker kandung kemih ini lebih banyak menyerang laki-laki ya daripada perempuan. Dengan perbandingan adalah 2:1 kurang lebih. Jadi setiap 2 perempuan itu terdapat dua laki-laki ya dibandingkan dengan 1 perempuan ya yang menderita kanker kandung kemih. Kemudian usianya ya rata-rata memang penderita kanker kandung kemih ini berusia di atas 55 tahun ya. Kemudian faktor risiko berikutnya adalah kalau misalkan di dalam keluarganya itu ada riwayat kanker, terutama kanker kandung kemih, misalkan dari bapaknya atau ibunya, ya, adiknya, adik kandungnya, atau pamannya dari ayah, paman dari ibu, atau eh, bibi ya, bibi atau tante dari ayah atau dari ibu, nenek, kakek ya. Kalau misalnya ada riwayat kanker kandung kemih itu akan sangat besar kemungkinan bahwa dirinya itu juga akan punya peluang untuk menderita kanker kandung kemih. Dan tidak hanya kanker kandung kemih ya. Jadi misalnya mungkin di dalam keluarga itu dapat apa namanya keluarganya ya, baik itu dari tadi saya sebutkan ayah, ibu, kakak, adik, nenek, paman, tante atau bibi ya yang menderita kanker itu juga akan meningkatkan kemungkinan bahwa pasien itu juga akan menderita kanker ya, terutama kanker kandung kemih. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi cacing ya. Infeksi cacing salah satu jenis cacing yaitu stosoma ya. Itu biasa menyerang di kandung kemih ya. Kalau itu tidak diobati dengan baik lama-lama dia akan menyebabkan perubahan ya dari kandung kemih itu sendiri menjadi sel tumor atau sel kanker yang ganas. Salah satu yang lainnya adalah infeksi pada saluran kemih yang berulang dan adanya batu kandung kemih ya. Batu kandung kemih yang ukurannya besar biasanya lebih dari 3 cm ya pada kandung kemih dia akan menyebabkan iritasi. Iritasi yang lama dia akan menyebabkan perubahan pada sel-sel yang ada di kandung kemih dia berubah menjadi tumor yang ganas, yang aktif, yang ganas yang akan merusak di kandung kemih dan organ-organ di sekitarnya. Berikutnya, ini yang paling banyak ya di Indonesia ya, merokok ya.
Merokok sendiri sebenarnya tidak spesifik sebagai faktor risiko terjadinya kanker kandung kemih ya. Banyak kanker-kanker yang lain yang disebabkan karena kebiasaan merokok. Contohnya kanker paru-paru, ya, kemudian kanker kemih, kanker ginjal, kemudian kanker prostat. Ya. Jadi sebenarnya rokok ini adalah tidak hanya satu penyebab saja menyebabkan kanker kandung kemih, tapi dia juga banyak menyebabkan kanker-kanker yang lain karena zat-zat yang ada di dalam rokoknya itu sendiri yang bersifat karsinogen. Ya. Jadi dia menyebabkan merangsang sel-sel yang normal berubah menjadi yang tidak normal sehingga terjadi pertumbuhan tumor atau kanker ya. Kemudian paparan zat kimia ya yang dalam jangka waktu yang lama otomatis tidak 1 hari 2 hari ya, biasanya tahunan. Ini biasanya dihubungkan dengan pekerjaan ya, pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia tertentu yang terpapar dalam jangka waktu yang lama itu akan beresiko terjadinya kanker kandung kemih. Contohnya arsen ya, kemudian pestisida ya dalam jangka waktu yang lama, kemudian industri pembuatan kulit, kemudian karet, tekstil dan bahan kimia untuk membuat cat ya. Jadi kalau misalnya kita terpapar dalam bahan-bahan kimia tersebut dalam jangka waktu yang lama, itu zat-zat kimia itu akan menyebabkan perubahan pada sel-sel ya, salah satunya di kandung kemih sehingga akan terjadi kanker atau tumor pada kandung kemih yang bersifat ganas ya. Kemudian salah satu faktor yang lainnya adalah kencing manis ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kencing manis yang tidak terkontrol ya, itu lama-lama selnya juga akan sama. Selnya akan mengalami perubahan ke arah tumor yang sifatnya ganas. Sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang menderita kencing manis sebaiknya selalu terkontrol ya dengan kadar gula darah yang sangat terkontrol ya itu akan menurunkan resiko terjadinya kanker kandung kemih. Kemudian kalau misalkan ada keluarga ya atau kakek misalnya atau nenek misalnya dia tidak bisa berkemih, biasanya akan dipasang selang kateter. Nah, sebaiknya pada pasien-pasien seperti itu segera dicari penyebab kenapa dia tidak bisa berkemihnya sehingga kateter ini bisa segera dilepas untuk digantikan atau ya dilakukan pengobatan yang sesuai dengan penyebab kenapa dia tidak bisa kencing. Karena apa? Karena penggunaan kateter dalam jangka waktu yang lama itu akan merangsang ya sel-sel yang ada di dalam kandung kemih itu untuk berubah menjadi ganas. Ya, jadi kalau misalnya ada keluarga, biasanya orang tua ya, kakek, nenek ya atau bapak, ibu yang sekiranya tidak bisa kencing dan dipasang kateter, segera diperiksakan ke ahli urologi ya untuk melihat, untuk mengetahui kenapa dia tidak bisa berkemih dan harus segera ditangani kenapa dia tidak bisa berkemihnya sehingga kateter itu akan bisa dilepas ya. Karena kalau misalnya tidak dilepas dalam jangka waktu yang lama, kateternya akan merangsang sel-sel yang di kandung kemih untuk berubah menjadi sel yang ganas seperti itu ya. Udah nih yang penting, apa sih gejalanya kanker kandung kemih itu? Ya, yang paling sering ya hampir 80-90% pasien dengan kanker kandung kemih itu mengeluhkan kencing yang bercampur darah ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pada suatu waktu tiba-tiba kencing itu berwarna merah atau bercampur dengan darah, yang pertama pasti jangan terlalu panik dulu ya. Segera hubungi tenaga medis atau dokter yang ada di dekat dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan kita berobat ke dokter, dokter akan melakukan evaluasi ya. Benar enggak kencingnya ini berwarna merah karena darah atau berwarna merah karena sebab yang lain? Karena bisa saja kalau misalnya Bapak Ibu sekalian habis mengkonsumsi buah naga misalnya atau vitamin C dalam jumlah yang tinggi, biasanya akan terjadi kencingnya itu juga akan berwarna merah ya. Harus dipastikan dulu bahwa nanti itu merahnya itu karena darah atau karena sebab yang lain atau biasanya karena konsumsi zat-zat tertentu. Kalau memang karena ada campuran darah, nah ini maka kita harus curiga ya. Curiga bahwa ada sesuatu di saluran kencingnya ya. Salah satunya adalah kanker kandung kemih ini ya. Jadi kalau misalkan memang tiba-tiba kencingnya berwarna merah bercampur darah ya atau berwarna merah seperti darah, jangan panik, segera ke dokter. Nanti dokter akan memeriksa ya dengan pemeriksaan kencing, pemeriksaan urin untuk melihat bahwa ini betul tidak
merahnya ini karena ada campuran darah atau karena sebab yang lain. Kemudian keluhan yang lain adalah nyeri pada saat kencing, ya. Karena kita tahu bahwa tadi kandung kemih berfungsi untuk menampung air kencing sebelum dikeluarkan melalui saluran kemih bagian bawah atau uretra, ya. Sehingga kalau misalnya ada gangguan pada kandung kemihnya, misalnya tadi itu ya tumbuh sel-sel ganas, sel tumor pada kandung kemihnya, sehingga akan menyebabkan nyeri, ya, pada saat orang itu akan berkemih atau mau kencing, ya. Kemudian bisa jadi kalau tumornya besar atau kankernya besar, dia akan menyumbat saluran kencingnya, ya. Baik saluran kencing yang bagian atas, dalam hal ini adalah ureter dan ginjal, dan atau saluran kemih yang bagian bawah, dalam hal ini adalah uretra. Sehingga kencingnya itu akan menjadi lebih sering, ya, tidak tuntas, tidak bisa menahan kencing, ya. Kadang kalau misalnya disertai dengan sumbatan pada saluran kemih bagian atas, yang dalam hal ini adalah di ginjalnya, mungkin akan terasa nyeri pada pinggang, baik itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kadangkala kalau misalkan tumornya ini menimbulkan suatu perdarahan, ya bisa jadi pasien itu datang dengan keluhan tidak bisa kencing, ya karena darah yang di dalam kandung kemih itu membeku, dia akan menyumbat saluran kemihnya, ya sehingga tidak bisa kencing. Kemudian kalau misalnya dipaksakan kencing, biasanya akan keluar gumpalan-gumpalan darah seperti dedeh, ya. Kemudian kalau misalnya kanker ini sudah pada stadium yang lanjut, ya sudah terjadi penyebaran di organ-organ selain di kandung kemih, ya gejalanya akan sesuai dengan penyebaran pada organ tersebut. Misalnya kalau misalnya sudah menyebar pada tulang, dapatkan nyeri pada tulang, ya patah tulang. Kalau menyebar di daerah paru-paru, ya keluhannya adalah batuk, ya kemudian sesak nafas. Kalau misalnya menyebar pada otak, ya bisa terjadi penurunan kesadaran atau bahkan mungkin kejang yang tidak berhenti, ya. Jadi gejalanya itu sangat kompleks. Dimulai yang paling sederhana, yang paling banyak itu adalah kencing bercampur dengan darah atau kencing berwarna merah, ya. Jadi kalau sekali lagi saya tekankan, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tiba-tiba di rumah, ya kencing tiba-tiba berwarna merah atau bercampur darah, tidak perlu panik, segera hubungi dokter, nanti dokter yang akan memilah, ya. Oh, ini kencingnya karena ada darah atau kencingnya berwarna merah karena sebab yang lain. Kalau misalnya karena darah, harus dicari penyebabnya, terutama di saluran kencingnya, dan harus kita curigai itu adalah suatu kanker, ya, baik itu kanker kandung kemih atau kanker yang lain, sampai terbukti tidak, ya. Kemudian gejala yang lain sangat bervariasi karena biasanya kanker ini di kandung kemih akan memberikan sumbatan pada saluran kemihnya, baik saluran kemih bagian atas maupun saluran kemih bagian bawah. Saluran kemih bagian bawah akan menyebabkan dia menjadi sulit kencing, kencingnya menjadi sering, kencingnya tidak tuntas. Kalau misalnya terjadi perdarahan karena kankernya bisa terjadi sumbatan sehingga dia tidak bisa kencing, ya, dan muncul gumpalan-gumpalan darah seperti darah beku atau dedeh, ya. Kemudian pada sumbatan pada ginjal, dia akan menyebabkan nyeri pinggang. Kemudian kalau misalnya dia sudah menyebar ke organ-organ yang lain, gejalanya tentu lebih tidak spesifik lagi, ya. Kalau misalnya pada tulang dia akan menyebabkan nyeri tulang atau patah tulang, pada paru-paru menyebabkan batuk atau sesak, pada otak bisa menyebabkan kejang atau penurunan kesadaran, ya. Berikut adalah stadium dari kanker kandung kemih, ya. Secara umum kita akan membagi menjadi 4 stadium, ya. Stadium 1 ini, ya, kita lihat di sini stadium 1 ini masih di dalam permukaan dari kandung kemihnya, ya. Stadium 2 ini menyebar sampai dengan ke lapisan dalam dari kandung kemih, ya. Stadium 3 ini sudah keluar dari kandung kemihnya, masih terbatas, tapi masih terbatas pada kandung kemih. Artinya dia sudah keluar dari organnya, tapi masih belum menyebar jauh ke tempat yang lain. Kalau misalnya sudah menyebar, jadi setelah dua keluar dari organnya, kemudian menyebar ke tempat lain, itu adalah stadium 4. Ya. Jadi kita lihat di sini ada 4 stadium, masih di dalam permukaan, kemudian sudah masuk ke dalam saluran kandung kemihnya, kemudian yang stadium 3 sudah keluar dari kandung kemih, tapi masih terbatas pada kandung kemih, tidak menyebar ke organ lain. Stadium 4 sudah terjadi penyebaran di organ lain. Apa yang harus diperiksakan? Tadi saya bilang, yang mutlak harus diperiksakan adalah pemeriksaan air kencing atau urinalisis, ya, untuk melihat bahwa benar tidak kencingnya berwarna merah itu karena darah atau karena sebab yang lain. Kemudian bisa juga dilakukan
pemeriksaan USG ya. USG untuk melihat kandung kemihnya. Biasanya kalau ada tumornya itu ada benjolan-benjolannya seperti ini ya di kandung kemihnya dari hasil USG-nya. Kemudian bisa juga dengan kita teropong ya. Jadi dalam keadaan terbius ya, Bapak Ibu sekalian dalam keadaan terbius kita lakukan peneropongan, kita masukkan kamera, kamera itu kecil seperti sedotan aqua itu ya kameranya, masuk ke dalam saluran kemihnya untuk melihat di kandung kemihnya. Kalau misalkan ada benjolan di dalam kandung kemihnya, sekaligus kita melakukan biopsi. Kalau kita ambil sedikit jaringan tersebut atau kita kerok jaringan tumornya itu yang tumbuh dalam kandung kemihnya untuk diperiksakan. Diperiksakan benar nggak ini adalah tumor, benar nggak ini adalah suatu tumor ganas atau kanker kandung kemih. Kemudian bisa juga untuk melihat stadiumnya ya itu bisa menggunakan pemeriksaan yang lebih canggih, bisa menggunakan CT scan atau MRI. Kemudian bagaimana kalau sudah terdiagnosa kanker kandung kemih, maka ya harus diobati kan gitu ya. Diobati, dilakukan terapi, ada beberapa pilihan ya. Bisa jadi pilihan pertama adalah pembedahan. Artinya pembedahan itu kita melakukan pembedahan untuk mengambil tumornya dan juga mengambil kandung kemihnya ya. Loh dok, kalau misalnya kandung kemihnya diambil bagaimana terus berkemihnya? Karena kan sudah tidak ada kantongnya lagi. Ya, jadi kantong ini nanti kita akan gantikan dengan usus. Ya, jadi usus nanti kita akan mengambil sebagian dari usus itu, kemudian kita rekonstruksi membentuk sebagai pengganti dari kantong kemih. Ya, sehingga tetap pasien itu bisa berkemih, bisa menampung kemih, namun memang tidak seperti aslinya. Kalau aslinya kan dengan menggunakan kandung kemih, kalau yang ini setelah kandung kemihnya diambil, kita akan membuat ya kandung kemih buatan itu dari usus. Dari usus, kemudian kadang ya harus dialirkan melalui perut, dinding perut ya. Jadi ada kalanya ya kalau misalkan stadiumnya masih awal, misalnya masih bagus, kita akan sambungkan kandung kemih buatan yang dari usus itu ke saluran kemih bagian bawah sehingga ya orangnya tetap bisa berkemih secara normal, bisa kencing secara normal melalui uretranya, melalui penisnya, segala macam. Nggak perlu disambungkan ke dinding perut. Namun pada keadaan tertentu, misalnya stadium penyakitnya lebih tinggi stadiumnya, sehingga saluran kemih bagian bawahnya juga terkena infiltrasi dari kankernya atau tumornya, maka mau tidak mau memang kencing itu nanti kita alirkan melalui dinding perut. Jadi berkemihnya itu lewat dinding perut ya. Jadi kita kasih kantong gitu di dinding perutnya untuk menampung kencingnya itu kemudian dibuang seperti biasa ya. Kemudian ada pilihan lain yaitu menggunakan kemoterapi ya. Kemoterapi jadi obat-obatan yang disuntikan ya melalui infus. Obat-obatan itu di mana obat-obatan itu berfungsi untuk menghancurkan sel kankernya. Tapi harus diingat bahwa kemoterapi ini sifatnya non-spesifik. Jadi dia akan menghancurkan sel-sel baik itu sel yang kanker maupun sel yang normal. Sehingga memang efek sampingnya karena dia juga menyerang sel-sel yang normal itu tinggi efek sampingnya ya. Mual, muntah, diare ya, badan lemas, mungkin rambut rontok yang biasa kita temui ya. Kemudian bisa juga dengan penyinaran ya atau radiasi. Jadi nanti di kandung kemihnya itu akan diberikan sinar radiasi, di mana sinar radiasi ini akan menghancurkan atau membunuh sel-sel tumornya ya. Kemudian yang terakhir adalah terapi imunitas atau terapi dengan menggunakan target terapi ya. Jadi dengan menggunakan sistem imun yang ada di dalam tubuh, kita memanfaatkan sistem imun itu, kita membangkitkan sistem imun dalam tubuh itu untuk menghancurkan sel-sel kankernya. Dan itu memang terapi yang sedang update saat ini ya. Jadi target terapi menargetkan sel-sel imun atau sel-sel penjaga tubuh ya, mengaktifkan lagi sel-sel tentaranya tubuh ini untuk menghancurkan sel-sel kankernya itu sendiri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada deteksi dini kanker kandung kemih. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya oleh moderator dan narasumber yang lain sehingga lebih jelas bagaimana kita mendeteksi kanker kandung kemih dan tata laksana awalnya pada kanker kandung kemih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Taufik.
Jadi mungkin ini langsung ke sesi ke ini ya, yang kedua dulu ya, pembicara yang kedua, baru terakhir nanti kita masuk ke sesi diskusi. Tapi enggak apa, sambil eh, para peserta boleh langsung menulis di grup chat ya. Jadi nanti baru kita bahas waktu sesi diskusi. Yang kedua, Dr. Eka Yuda Rahman, Magister Kesehatan, Spesialis Urologi Konsultan. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat untuk dokternya, kemudian melanjutkan spesialisnya di FKUI, kemudian juga telah menamatkan doktoralnya di Brawijaya. Saat ini beliau bekerja di RSUD Ulin Banjarmasin, kemudian di Bayangkara dan juga Ciputra. Untuk Dokter Eka membawakan tentang deteksi dini kanker prostat. Ya, jadi ini suatu kanker yang sangat sulit ya untuk para kita urologi juga sebenarnya sulit ya. Jadi karena terus berkembang ya. Jadi baik diagnostiknya, terapinya ya selalu berkembang. Oke, untuk tidak lama lagi kita persilakan kepada Dokter Eka. Terima kasih, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Fadil atas perkenalannya. Terima kasih kepada panitia dari program studi dokter spesialis urologi FKUB Malang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi tentang kanker di saluran kemih, khususnya ini saya kanker prostat ya. Baik, jadi temanya saya hari ini deteksi dini dan pengobatan kanker prostat. Silahkan slide. Ya, jadi kanker prostat itu merupakan kondisi keganasan pada prostat. Nih, prostat ini ya merupakan kelenjar pada laki-laki. Jadi khusus pada laki-laki. Terletak di bawah kandung kemih. Jadi kalau kandung kemih itu menampung kencing, ini di bawah kandung kemihnya dia berfungsi untuk memberi makan sperma, terus memberikan cairan juga pada sperma, sehingga sperma dapat hidup ya. Jadi terkait dengan hormonal kalau prostat ini. Jadi terjadi perubahan atau mutasi pada sel prostat normal, berubah menjadi keganasan. Dia apa namanya apoptosis atau kemampuan mati selnya diperpanjang, jadi dia tidak mati berdasarkan proses ya. Ini merupakan kanker kedua paling sering diderita oleh pria ya. Kemudian kejadian kanker prostat ini pada pria usia kurang dari 30 tahun ini sebesar 5%, jadi jarang sekali kalau kurang dari 30 tahun ya. Dan meningkat 59% pada usia lebih dari 79 tahun. Jadi faktor usia ini berpengaruh untuk prostat. Nah, pasien seringkali baru diketahui saat kanker stadium lanjut, nah, karena keluhannya tidak spesifik, karena hampir mirip dengan pembesaran prostat jinak ya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan deteksi dini. Ini tujuannya agar terapi itu lebih mudah, terus tidak atau menahan penyebaran kanker ke organ-organ sekitar atau organ jauh, serta mengurangi terjadinya komplikasi-komplikasi akibat kanker prostat tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini ada faktor-faktor risiko. Tadi seperti diketahui ada usia tadi lebih dari 70 tahun ya paling sering. Kemudian ada faktor suku atau ras. Jadi menurut penelitian ada suku ras Negro atau Afroamerika ya, itu yang paling tinggi terjadinya insidensi kanker prostat.
Kemudian ada riwayat keluarga apabila misalnya ada orang tua atau kakek atau saudara paman yang menderita kanker prostat, ada kemungkinan anaknya atau cucunya itu bisa terkena juga kanker prostat ini. Kemudian mutasi genetik, jadi perubahan-perubahan pada genetik ya. Banyak sekali gen-gen yang berperan terhadap kanker prostat ini. Jadi kalau kanker terkait hormonal atau kelenjar seperti kanker payudara, kanker prostat, ini sering terjadi kelainan atau mutasi genetik. Kemudian sindroma metabolik, misalnya penyakit diabetes, obesitas, kolesterol ya. Kemudian ada juga infeksi, katanya ada infeksi gonore atau ada inflamasi prostat yang tidak diterapi dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian ini sama seperti kanker-kanker lain, itu merokok ini. Jadi sudah disebutkan di rokok itu ya, di kotak rokok ya Bapak-Bapak, itu disebutkan menyebabkan kanker. Nah, semua kanker itu merokok. Bisa disebabkan oleh rokok. Kemudian ada paparan radiasi, kemudian ada juga karena logam-logam berat, ya. Zat-zat karsinogenik. Ini yang bisa meningkatkan risiko kanker prostat. Ya, lanjut. Nah, gejalanya ini tadi tadi ada di kandung kemih ada buang air kecil merah, ini juga di prostat juga bisa terjadi buang air kecil warna kemerahan. Kemudian apabila sudah menutup saluran, ya kan kelewatan kencing dan dia di atas prostat ada kandung kemih, sehingga pengeluarnya itu pasti melewati prostat. Apabila prostatnya membesar dan menutup, itu maka bisa terjadi tidak bisa kencing atau susah buang air kecil. Dan bisa juga nyeri saat buang air kecil. Kemudian apabila sudah parah ya, bisa terjadi penurunan sel darah merah. Jadi pada kelopak mata di konjungtiva itu bisa terjadi anemis ya, cat. Kemudian bisa tungkai bengkak, ini apabila sudah terjadi penyumbatan di kelenjar getah bening di sistem limfe ya. Kemudian apabila lanjut, kanker prostat ini paling sering menyebar ke tulang ya. Nah, tulang-tulang panjang, tulang-tulang belakang biasanya itu yang paling sering penyebaran dari kanker prostat. Nah, kemudian bisa juga terjadi penurunan berat badan. Sama seperti kanker-kanker yang lain, bisa terjadi penurunan berat badan. Ya, ini Chadwick Boseman ya. Dia bukan kanker prostat, tapi kanker kolon kalau tidak salah. Jadi dia terjadi penurunan berat badan dari badannya atletis ya, hingga akhirnya sangat kurus. Nah, ini salah satu tanda-tanda terjadinya kanker. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita sebutkan bahwa prostat itu di bawah kandung kemih. Jadi dia bisa diperiksa dengan pemeriksaan fisik colok dubur. Dengan diperiksa di anus, masuk jari tangan. Apabila ada prostat yang signifikan ya, dia karena kanker prostat ini berada pada zona perifer ya. Zona perifer artinya di pinggir. Jadi akan bila signifikan membesar dia akan teraba lewat pemeriksaan colok dubur. Kemudian untuk pemeriksaan colok dubur ini biasanya teraba keras, berbenjol-benjol, dan tidak simetris
atau adanya perbedaan kanan dan kiri. Nah, selain colok dubur, untuk pemeriksaan dini kanker prostat bisa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium darah, yaitu dengan pemeriksaan prostat spesifik antigen. Jadi, kadar PSA total yang diperiksa. Apabila ada peningkatan, maka ada kemungkinan ke arah kanker prostat. Lanjut, next. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mendiagnosis kanker prostat. Yang pertama pemeriksaan darah tadi ya sudah disebutkan, yaitu prostat spesifik antigen. Ini batas normal itu 4 nanogram per mililiter. Ini bisa meningkat pada pasien dengan pemakaian kateter, urin, dan pasca manipulasi pada prostat, misalnya pada colok dubur ya. Ya. Kemudian direkomendasikan pada pria berusia lebih dari 50 tahun. Jadi bila tidak ada riwayat keluarga, maka usia 50 tahun baru diperiksa PSA. Tapi bila ada riwayat keluarga, tadi saya sebutkan ada kakek, paman, ayah yang menderita kanker prostat, maka usia 45 tahun sudah bisa diperiksa PSA ini. Kemudian untuk imaging atau pemeriksaan radiologi, kita bisa melakukan USG prostat melalui anus. Jadi probe atau alat deteksinya itu masuk dalam anus. Ini merupakan baku emas untuk mengukur volume prostat. Jadi lebih valid dibandingkan USG lewat perut ya, atas abdominal. Karena dia langsung di bawah prostat kalau lewat anus. Nah, apabila ada kelainan tadi PSA, kemudian teluk dubur ada kelainan, dan USG ada kelainan, maka indikasi untuk dilakukan biopsi prostat. Nah, biopsinya dilakukan dipandu dengan USG. Ya, USG. Jadi bisa dilakukan lewat biopsinya lewat anus atau transrektal maupun perineal. Jadi di antara skrotum dan anus ya. Ini digait dengan USG atau MRI. Sekarang ada MRI yang guiding dengan USG jadi satu, ada templatenya sehingga untuk memeriksa, untuk membiopsi itu lebih mendekati ya, atau lebih tepat ya ke target dari kanker prostatnya. Karena ada MRI combine USG biopsi ya. Nah, risiko tindakan pada biopsi prostat itu adalah kencing berdarah dan ejakulasi bercampur darah. Tapi biasanya hanya beberapa hari ya. Pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan MRI, Magnetic Resonance Imaging, pada perut dan panggul. Jadi fokus di daerah perut dan panggul. Kemudian apabila curiga ada penyebaran, bisa dilakukan foto ronsen tulang, panggul, paha, tulang panggul, tulang belakang, kepala, bahu, dan lengan atas. Jadi tadi seperti saya sebutkan, itu penyebarannya paling sering ke arah ke tulang ya. Jadi perlu pemeriksaan ronsen tulang. Disebut bone scan atau bone survey kalau tidak ada bone scan. Oke, lanjut. Nah, terapi ada pemantauan 3 bulan. Ini dilakukan pada kanker prostat tahap awal. Tujuannya untuk mencari waktu yang tepat untuk menyembuhkan kanker yang terlokalisir dan memantau perkembangan terapi yang sebelumnya telah diberikan. Ini rutin dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan PSA. Lanjut, lanjut. Nah, untuk pembedahan yaitu operasi pengangkatan prostat ya. Jadi pengangkatan prostat ini bisa dilakukan dengan pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar prostat dan juga beberapa jaringan.
prostat bersama vesicula seminalis dan kelenjar getah bening di area sekitar terkena sel kanker. Nah, tindakan ini bisa menyebabkan kanker prostat bila belum menyebar keluar dari kelenjar prostat. Lanjut. Nah, berikutnya ada terapi sinar radiasi atau radioterapi. Radioterapi ini menggunakan energi radiasi yang membunuh sel kanker saat kanker itu belum menyebar keluar dari prostat. Radioterapi ini juga bisa digunakan pasca operasi untuk membunuh sel-sel kanker yang tersisa ya. Setelah diangkat prostatnya bisa dilakukan juga radioterapi. Ini juga meredakan gejala atau rasa sakit dan memperlambat tingkat perkembangan kanker pada kanker yang sudah lanjut. Ya. Komplikasi dari radiasi ini bisa menyebabkan nyeri saat buang air kecil. Kemudian bisa buang air kecil merah darah. Ya. Bisa terjadi sistitis radiasi. Jadi peradangan pada kandung kemih akibat radiasi. Kemudian bisa diare juga. Lanjut. Nah, terapi obat. Jadi obat hormonal atau kompetitif hormonal ya. Ini tujuannya penggunaan obat ini untuk menekan produksi hormon pertumbuhan sel kanker prostat, hormon androgen ya. Kemudian kemoterapi ini pada pasien-pasien yang lanjut sudah metastasis itu bisa menggunakan obat-obat untuk membantu menghilangkan sel kanker yang agresif. Nah, obat ini biasanya dimasukkan melalui infus atau tablet. Pengobatan ini dilakukan apabila kanker tadi sudah metastasis, misalnya sudah ke tulang, ke hepar, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, setelah terapi ada evaluasi atau follow up ya, biasanya 3 sampai dan 6 bulan pasca terapi untuk evaluasi awal. Itu colok dubur dan PSA serta pemeriksaan radiologis tadi ya. Bisa USG, bisa tadi uh, ronsen tulang. Ya, lanjut. Nah, take home message, kanker prostat ini merupakan penyakit pada stadium awal itu bisa tidak bergejala atau tidak khas gejalanya. Sehingga sangat penting dilakukan deteksi dini. Jadi angka kejadian prostat itu meningkat karena adanya pemeriksaan PSA, kemudian adanya angka harapan hidup yang lebih tinggi ya. Jadi dengan deteksi dini dengan tadi PSA atau colok dubur itu akan membantu. Tanda tidak khas dan spesifik dari kanker prostat itu bisa kencing merah, jadi hampir sama dengan kanker kandung kemih ya. Nyeri kencing, tidak bisa kencing akibat sumbatan, ada pucat, ya, karena anemia, akibat kehilangan darah. Kemudian adanya tungkai yang bengkak akibat penyumbatan limfonodi atau kelenjar getah bening, penurunan berat badan. Jadi pemeriksaan colok dubur dan kadar PSA total ini dapat membantu deteksi dini kanker prostat. Jenis terapi pada kanker prostat meliputi pemantauan, pembedahan, terapi radiasi, dan obat-obatan. Ini pada sekarang juga ada eh, imunoterapi juga pada kanker prostat atau targeting terapi ya. Pilihan terapi tergantung dari stadium kanker prostat yang diterapkan pasien. Ya, jadi apakah kanker prostatnya terlokalisir atau terlokalisir yang sudah advan atau lanjut atau sudah metastasis. Juga tergantung juga dengan risikonya. Derajat risiko, risiko rendah, sedang atau tinggi. Ya, lanjut. Baik, demikian tadi
untuk deteksi dini kanker prostat dan pengobatan kanker prostat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Dr. Eka. Kita udah mendengarkan 2 topik ya. Jadi bagus sekali topik-topiknya dibawakan oleh kedua pembicara. Mudah-mudahan menambah ilmu kita. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa kita jawab ya. Karena Dr. Taufik lagi berhalangan ya, jadi mungkin nanti dibantu Dr. Eka sama saya ya. Yang pertama dari Mas Andrew ya, Andrew. Selamat pagi. Untuk pemeriksaan kanker kandung kemih, apakah pemeriksaannya harus selalu dilakukan di rumah sakit besar? Apakah mungkin bisa diperiksa di rumah sakit kecil di kabupaten? Terima kasih. Mungkin Dokter Eka bisa ngasih jawaban, Dok, untuk diagnostik ya. Jadi diagnostik pada kanker kandung kemih gitu ya. Ya, baik. Jadi untuk kanker kandung kemih, kalau di rumah sakit daerah ya, itu bisa dengan USG ya. USG itu bisa untuk me- apa namanya mendeteksi ada kelainan kanker kandung kemih tadi seperti di slide dokter topik tadi ya. Bisa juga kalau di rumah sakit daerah itu ada dokter patologinya, bisa dilakukan pemeriksaan sitologi urin. Tapi untuk metastasis, misalnya untuk penyebaran-penyebaran, biasanya harus perlu pemeriksaan CT scan. Ya. Jadi kalau udah CT scan, mungkin kalau di daerah jarang ada CT scan ya. Jadi CT scan lebih banyak di kota-kota besar. Mungkin demikian Dokter Fadil bisa ditambahkan. Oke. Jadi benar sekali ya Dokter Eka. Jadi mungkin kalau masih kayak puskesmas atau itu mungkin yang simple aja dulu ya kayak tadi ya kan kata Dokter Ya, Taufik kan hematuri nih. Jadi kita pastiin mm, dulu hematurinya ya mungkin ya pakai dipstick tadi ya Dok ya bisa ya hal ya, yang simple gitu kan. Puskesmas pun bisa harusnya ya. Kemudian kalau di rumah sakit kecil kabupaten kebetulan ada urologinya, dokter urologi ya mungkin bisa siloskopi ya pemeriksaan tadi ya diintip, bisa settingan office ataupun di kamar operasi ya dan di biopsi. Mungkin seperti itu ya Dokter Andrew ya, Pak Mas Andrew ya untuk jawabannya ya. Oke, terima kasih Dokter Eka. Yang kedua ya kita pertanyaannya, selamat pagi. Apakah penyebaran pada kanker kandung kemih eh, terjadi cepat? Biasanya butuh waktu berapa lama? Oke, mungkin Dokter Eka ada jawaban ataupun pengalaman, Dok? ya, biasanya kandung kemih itu kalau awal terdeteksi ya. Ya, mungkin maksudnya dia udah ketahuan gitu kali Dok ya. Udah Ya, ketahuan terus mau nunggu operasi gitu ya, masih mikir-mikir akhirnya bingung berapa lama gitu ya penyebarannya. oh, dari terdiagnosis ya, habis itu berapa lama mau nunggu operasi gitu ya. Ya biasanya sih cepat ya dokter eh, Fadil ya, karena dia termasuk salah satu kanker yang cepat tumbuh pertumbuhannya. Dokter Fadil mungkin ada beberapa ada pengalaman Dokter Fadil. Ya ini juga saya juga pertanyaan juga agak bingung ya. Maksudnya Hmm. penyebaran kanker kandung kemih tadi cepat, apakah sebelum Oh terdiagnosis? penyebarannya. Hmm. Iya makanya saya juga bingung ini apakah sudah dioperasi terus menyebar atau gimana ya? Mungkin pertanyaannya atau gimana ya? Dan butuh waktu berapa lama? Kalau kanker sih kita nggak bisa prediksi dok ya, mungkin dok ya. Hmm. Itu yang pertama ya. Iya, Dan misalnya pasien udah di biopsi nih atau di tur gitu ya, ada ketahuan transfusi apa selnya sel kanker ganas gitu ya. Untuk penyebaran ya kita sih bilang ke pasien pasti makin cepat kita tanganin ya makin bagus gitu ya. iya, Dan tergantung stadiumnya juga ya, stadium dan juga saat datang ke kita seperti apa gitu ya. Dan sebisa mungkin sih
semakin cepat kita atasin ya, mudah-mudahan penyebarannya pun ya bisa kita cepat atasin ya seperti itu. Karena kanker kandung kemih sendiri walaupun kita baca di buku udah di sistektomi nih. Nah, kita nunggu hasil PA-nya, tergantung hasilnya nanti hasil patologinya ya, termasuk kanker yang apa yang grade-nya yang tinggi ya, yang ganas, dan juga bagaimana ke lymph node-nya. Kalau makin tinggi dan lymph node-nya juga apa udah terkena ya, biasanya cepat penyebarannya ya walaupun dari sistektomi. Ini seperti itu dok ya, menurut saya. Ya, Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih dok. Assalamualaikum. ya. Kalau kandung kemih pada pria diambil mungkin sistektomi tadi ya, Hmm, bagaimana nih hubungan untuk seksual ininya ya, hubungan seksualnya ya, dari pertanyaan Ibu ya, baik. Nuryati ya. Mungkin Dokter Eka Ya, baik. jawaban. Ya, jadi biasanya kanker kandung kemih itu kalau masih stadium T1, T2, T2 ya, itu bisa dilakukan radikal sistektomi. Nah, radikal sistektomi ini artinya mengangkat kandung kemih beserta prostat. Nah, beserta prostat ya. Nah, beserta prostat ini, pengangkatan beserta prostat ini ada kemungkinan ya, karena di daerah prostat itu ada saraf, ada pembuluh darah, ya, saraf-saraf untuk ereksi, pembuluh darah untuk di daerah penis. Nah, kalau itu eh, diangkat, ada kemungkinan bisa terjadi disfungsi ereksi. Ya. Jadi untuk hubungan seksual ada kemungkinan di, mengalami gangguan terhadap hubungan seksual. Ya, kalau ada operasi yang bisa kalau operatornya bisa memisahkan pembuluh darah itu dengan baik dan saraf-sarafnya dengan baik, bisa bisa terjadi, bisa tidak mengakibatkan disfungsi ereksi. Ya, jadi masih bisa berhubungan seksual. Jadi demikian, jadi bisa mengakibatkan gangguan hubungan seksual ya, karena itu tadi persarapan di daerah situ dan pembuluh darah di daerah situ yang ke arah ke untuk fungsi seksual. Ya. Dan untuk ejakulasi juga tidak bisa lagi karena sudah diambil prostatnya beserta vesikula seminalisnya ya di situ keseluruhnya itu diambil. Jadi untuk keluar sperma juga nggak bisa. Mungkin demikian Dokter Padil, mungkin bisa ditambahkan. Ya dok, memang seperti itu dok ya. Jadi karena kandung kemihnya berhubungan langsung ya, ke laki-laki itu kan bawahnya langsung ada vesicula seminalis ya, organ yang dibilang Dokter Eka tadi ya sebagai penghasil cairan prostat ya, dan juga vas deferensnya ya. Jadi kalau kandung kemih, kalau memang yang radikal itu pasti diangkat semua ya. Cuman di, di textbook juga bilang ada yang kita lakukan adalah sexual preserving teknik ya. Jadi teknik Ya, untuk mengamankan tadi ya prostatnya, kemudian saraf-sarafnya untuk yang nervus vascular bundle di lateral dari apa di sampingnya buli itu ya diamankan, ya, ditinggal ya vesicular seminalis segala macam ya, harapannya tadi ya bisa untuk eh, hubungan seksualnya masih dipertahankan ya. Jadi saat apa saat operasinya ya mungkin ya penentuannya seperti itu ya pada Ibu Nuryati ya. Oke, yang terakhir pagi dok, saya mau tanya, apakah pembesaran prostat yang jinak bisa berubah menjadi ganas bila didiamkan lama? Jadi ini mungkin pertanyaan hampir sama ya dengan Ibu Hasna yang terakhir ya. Katanya suaminya pernah operasi kerok prostat 5 tahun yang lalu. Katanya jinak, tapi sekarang eh, sering BAK mungkin maksudnya ya, BAK merah apa hmm, BAB ya? BAK merah dan tambah kurus. Mohon pencerahan dok, apa perlu operasi lagi? Jadi mungkin dok apa prostat yang jinak bisa berupa ganas gitu ya mungkin pertanyaannya ya. ya. Monggo dokter Eka. Baik. Ya. Oh, berdasarkan literatur, saya tidak ada pembesaran prostat jinak berubah jadi ganas ya. Tapi ada faktor risiko untuk kanker prostat itu adalah inflamasi atau
peradangan. Jadi peradangan di daerah prostatitis yang tidak di apa namanya diobatin itu bisa menyebabkan parah kanker prostat. Tapi dari pemrostaran prostat jinak untuk berubah jadi ganas tidak ada. Jadi untuk ibu siapa tadi terakhir itu perlu diperiksa lagi Bu ya. Untuk seperti saya bilang tadi ada periksa PSA, USG lagi ya, untuk evaluasi lebih lanjut apakah itu keganasan atau bukan ya. Jadi satu itu tadi yang kemudian pada pemeriksaan awal misalnya pada TU, TURP misalnya pada awal itu tidak di pemeriksaan PSA dan lain sebagainya. Misalnya perusahaan operasinya kerok. Maka seperti saya sebutkan tadi, prostat ganas itu pada perifer ya di daerah luar. Sedangkan jinak itu di transisional, zona transisional itu di samping uretra. Jadi kalau yang dikerok itu cuma di uretra, ada kemungkinan tidak terambil sel ganasnya karena tadi saya bilang di prepare ya di bawah di luar. Jadi kemungkinan ada saja misalnya tadi pada PA pertama itu adalah bagian prostat jinaknya ya. Jadi bagian prostat jinaknya dan yang ganas itu di perifernya. Atau bagian prostat normalnya misalnya yang di transisional. Jadi ada bisa jadi kemungkinan tidak terambil ya Bu ya. Kalau misalnya nanti pas yang berikut ini diperiksa PSA-nya tinggi atau pemeriksaan yang lain ke arah ganas, berarti ada kemungkinan yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi di awal pengambilan prostat itu yang diambil prostatnya adalah prostat yang bukan sel ganasnya. Karena pertumbuhan sel ganas ada di perifer atau di samping. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Fadil. Mungkin ada tambahan, Dr. Fadil? Ya, terima kasih Dokter Eka. Jadi memang kalau kita baca nggak ada dok ya Ya, faktor resiko ya etiologi ataupun risk factor ya faktor resiko yang bilang faktor resiko dari kanker prostat adalah BPH ya pembesaran prostat ya, jinak ya. ya, Jadi kalaupun ada mungkin ya double primer. Jadi memang memang ada ya betul. prostat dia jaga ternyata kayak tadi Dokter Eka bilang nggak terdeteksi gitu ya pada awal tadi ya karena mungkin nggak kita lengkapin dari awal ya. Mungkin dari RT-nya gimana gitu ya cek Ya PSA-nya betul, seperti apa gitu ya dan betul. diagnostiknya ya. Mungkin itu aja dari juga saya dok tambahannya. Jadi Ya, mudah-mudahan diskusi awam kita hari ini, seminar awam hari ini bermanfaat ya. Terima kasih pada pembicara dari Dokter Taufik dan Dokter Eka atas paparannya. Sementara saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada ya, terima seluruh kasih. narasumber dan moderator. Eh, Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat menjadi manfaat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sangat antusias. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk mengisi survei kepuasan pelaksanaan seminar hari ini. Bisa dicek di kolom chat dengan klik link yang tersedia untuk diisi keseluruhannya. Dan sebelum mewakili acara, saya mewakili panitia. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara seminar selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. panitia dan Terima semua kasih.